ketika bayi lahir melewati jalan lahir yang lahir normal itu sama seperti dia dipijat juga seluruh tubuhnya. Karena dia akan merangsang paru-paru untuk berkontraksi, ekspansi, jantungnya akan berkontraksi, abdomennya akan mensimulasi si fungsi usus tadi. Makanya subhanallah sekali ya, mujizat sekali kalau bisa melahirkan secara normal, karena itu bayinya langsung dipijat oleh jalan lahir. Nah itu akan membuat pernapasan bayi bagus. Kalaupun dia lahir secara SC tidak masalah, namun yang penting adalah pertama ketika lahir dengan SC maka untuk efek anestesi harus hilang dulu. Kebanyakan bayi lahir dengan SC mengalami asfiksia karena tidak bisa bernafas secara spontan dan angkanya kurang dari 10. Pijat pada bayi baru lahir Kompetensi yang diuji. ada yang dilakukan setelah 1 minggu baru lahir, ada yang 3 hari, tergantung kondisi si bayi. Kalau bayinya sehat-sehat saja, aman-aman saja, dapat dilakukan mulai usia 1 bulan. Kalau ada masalah, itu tergantung di kondisi. Kemudian pijat pada bayi prematur ada. Bayi prematur butuh dipijat selain untuk relaksasi, tapi juga meningkatkan berat badan. Bayi dipijat, bayi prematur dipijat itu dapat meningkatkan berat badan dalam 1 minggu bisa 0,5 kilo, jadi cepat naiknya. Kemudian dia lebih cepat stabil dan alatnya lebih cepat dilepaskan. Ya, nah kita siapkan tempat ya, meja bayi atau meja tindakan, misalnya meja tindakan, kemudian alasnya tidak terlalu keras, tidak terlalu lembut, kemudian bersih, suhu ruangan tidak terlalu dingin karena kita buka pakaian bayi. Kalau dingin kita kasih lampu pemanas, jadi tambah lampu di sini, tapi tidak mulai mata si bayi. Lalu kita siapkan minyak. Minyak menasi bayi, apakah minyak telur atau minyak zaitun atau minyak biji matahari atau minyak lavender? Hati-hati penggunanya karena ada mungkin salah satu yang menimbulkan alergi. Maka kita tes dulu minyaknya, apakah anaknya alergi atau tidak. Kemudian kita siapkan satu kecil. Pakaian bayi kita pakai ini saja nanti. Tisu untuk ngelap, kadang bayi suka bungok, kemudian ada bencok. Kuku si pemijat harus gimana ya? Nah, kita tes bayinya alergi atau enggak. Ambil sedikit, oles di sini, atau kita oles di lengan bagian dalam. Biarkan dulu, ya sambil kita ajak bayi cerita, kita bangunkan, bangun dia, kita pijat ya. Kita pijat gini loh, enak ya. Nah, reaksinya ada kemerahan enggak? Di sini atau di sini bekas si minyak tadi. Kalau tidak ada kemerahan di pinggir atau titik-titik berarti dia aman. Oke, baru kita pijat deh ya. Nyalakan lampu kalau suhunya dingin, kalau tidak maka cukup segini. Buka pakaiannya, tetap pakai popok. Ini bayi sehat dulu ya, bayi prematur ya, bayi prematur dulu. Maaf ibu lempar, ini jauh banget, soalnya kan di sini. Ini bayi prematur itu kecil, dan kita pegang itu kecil sekali. Maka gerakannya, ini tangan jangan lupa cuci tangan dulu dan pastikan tangan hangat, nggak boleh pegang tangan dingin. Jadi setelah cuci tangan, kalau terlalu dingin, panas kan? Ya, ini kan terlalu banget. Kita lagi, sudah cukup panas, baru kita pegang minyak. Sedikit aja. Pastikan minyak tidak menembus perih di mata. Ya. Dan prematur mulai dari kepala. 1, hanya diusap, tidak dengan tekanan. 2, 3 aja begini. Ya. Diusap, ya, diusap. 1, 2,
3, 4, 5, nggak boleh begini. Jangan boleh. Supaya yang otaknya elok. Maksudnya kan jadi dengan santai. 7 sampai 7, dan ya. Kemudian di atas alis. Enak kalau di atas alis. 7 ya, 7 juga. 7 kali. Ini 7 ya. Ini kemudian bagian wajah atas ya. Ini 7. Ini dia merangsang untuk pembentukan rahang, merangsang stimulasi lidah. Nanti dia akan ke mulut berasa gesap dan untuk giginya rapi. Ini 7. Kemudian bagian bawah, ya sampai ke sini. Ini syarat akan ke atas ke bawah. Ya. Ini kita gini. Ini nggak boleh tekan. Ini nggak boleh tekan. Kita pusat. Boleh pakai jempol, boleh pakai telunjuk. Ya. Kemudian senyum, smile. Ya, supaya ada refleks besar. Ini. Lalu kepala kita bulat. Saya pasang sama 7 kali. Itu bagian kepala. Ya. Kemudian bagian sebelum ke dada kita ke tangan dulu. Tangan dia kan nggak ada untuk refleks menggenggam. Nah ini deh ya, ini yang jadi yang pas. Ya, ini rangkaian juga ya. Nah ini untuk tangan ya. Tangan dulu deh. Minggir dulu deh. Ini misalnya tangan dia yang kecil ya. Ini kan dia kita buka bajunya tadi. Tambahkan sedikit minyak. Nah. Nih. Ya. Itu gini boleh. Tapi jangan sampai copot ya. Jadi karena prematur ini kita harus baca pemersyarat. Takut yang prematur deh. Apa? Nanti kan pas di dalam dapat berapa? Oh iya. Nah ini ada di pijit. Apa ini sih? Nih. Ini membentuk massa otot, ya, menguatkan gerakan. Nih, ya udah selesai, maka kita ulangi lagi. Kiri dan kanan, kiri kanan ya. Untuk jari-jari, nah ini anak satu, ini untuk refleks menggenggam. Kita ke jari-jari, masing-masing jari. Sama, kemudian kita usap. Ini jari-jari. Ini lagi. Kalau secara ilmiah, kalian tidak akan belajar komplementer, masih sama ibu komplementer. Anda harus menjelaskan secara ilmiah sini ada banyak persyaratan yang belum matang. Jadi kita merangsang supaya dia matang. Kalau sini ada bagian pencernaan, kalau ilmu komplementer telapak tangan sini ada pencernaan, sini ada bagian kepala, leher, ini bagian kepala, bagian leher, ini bagian dada. Jadi itu ada ilmunya. Makanya karena pada bayi yang prematur ya, kita merangsang menstimulasi seluruhnya. Jadi sini ada integrasi akupressurnya. Tapi kita yang di irama atau jalur
meridian. Ya, sudah selesai kiri kanan. Kemudian bagian ini tunggu tangan. Sama kita sap juga. Kemudian selesai kiri dan kanan. Selanjutnya bagian dada. Sambil lagi. Nah, bagian dada. Ya, ini dada ya. Ini. Ya, yang dari mana? Ya. Nah, dari mana kelar? Izinnya nomor 2. Saya udah izin ke Sipen. Oh, Ini bintang. Oh, ya bintang. Oke. Seleksi. Tapi kenapa? Iya. Nomor 2 izin. Kenapa? Jalan kaki ya? Kenapa? Wes kok kompor banget. Ya. Untuk dada. Ini bagian atas ya. Nah, ini bisa kelihatan. Lu kelar gua iyain ya. Nomor Ya. Untuk dada. Ini di kursi tidur ya. Nah, ini begini. Kita ambil mulai dari sini, kan? Sternum, manubrum sterni. Nah, ini paru-paru. Nah, ini seperti lock. Belakang pertama. Seperti lock. Sini ada paru-paru. Sini ada jantung. Baru, nah. Tidak ada. Ya, sama 7 kali. Kemudian bagian abdomen. Bagian abdomen. Iya, 3 kali. Ini sekarang untuk yang kolik ya, biar ibu nggak ngulang-ngulang. Yang sembung dan kolik. Untuk anak yang kembung, bagian bawah ini kan epigasium. Satu jari dari epigasium kita usap ke arah pusat. Nih yang kembung ya. Kemudian kita arahkan ke arah bulu besar. Ya, 7 kali. Kemudian 2 tangan. Bawah. Kemudian bawah pinggang. Nih, usap ke atas, ke arah perut. Ini untuk kembung dan kolik. Kemudian putar berbentuk L. Kemudian kita putar. Tidak dan kanan. Ya, ini untuk menggeser udara penyebab kolik tadi atau penyebab kembung. Ini ya, tidak boleh lepas, tidak boleh begini, tapi satu tangan ada yang nempel. Jangan berputar arah. Kalau putar arah nanti pasien kalian bisa strangulasi. Strangulasi itu ususnya merintil. Jadi kita ke arah jauh-jauh. Kemudian kita pijat I love you. I-nya balik bukan ke bawah. Ya, I, L, I love you. ya. Punya tuh
balik. Jadi kita ngambil dari sini usus, ascendent, traverso, descendent. Ini I, L, U. Oh, Ya, I, L, U. Ya. Sama 7 itu untuk pasien yang kolik dan masuk angin atau tumbuh. Termasuk pada bayi. Nah, kalau bayi prematur kita hanya usap. Bayi prematur kita usap. Kemudian baru kita pijat I love you. Jadi dia lebih singkat. Ya, itu bayi prematur. sorry kak, enggak ada maksud untuk Dia mengganggu berbeda dengan sakit. ya, itu untuk abdomen. Lalu kaki. Kaki sama dengan tangan, kita kasih minyak lagi, kemudian naik ke atas. Hati-hati lepas sendi panggul. Ya, begini. Ini, ya. Kita hanya bermain ini. Kalau begini dia udah penuh, selain sama yang di tangan. Ya, kiri kanan seperti ini. Kemudian sama. Ini lucu alay banget. Dia jadi pink-pink. Sok betul. Ini 7 kali, kita terus naik. Lalu kaki, jalan tangan kita. Ini, kemudian sampai di jari-jari bawah, di antar jari, di antar palang. Kemudian di jari, kita gerakin, ya. Ini, kemudian gerakin. Ini, sama 7 kali, kiri dan kanan. Iya. Nah, biasa kalau kayak gini kan dia akan mencengkeram keluar. Efek cengkramnya akan keluar. Ini. Dia akan cengkeram. Ya. Ini. Sudah selesai dua-duanya, kita teruskan. Ini untuk kaki. Lalu bagian belakang punggung. Masih ya di tengkural. Nah, tengkurapin tangannya gini, kepala di salah satu. Nah, ini punggung. Jangan lupa kita kasih minyak lagi, setir. Punggung ada 2 teknik, begini, di bawah ke atas, balik lagi. Ini. Tidak dengan tekanan. Kita yang bayi prematur kita hanya usap. Nanti dengan usapan ini sudah sangat bagus. Ya. Ini. Nah, ini sampai ke atas. Nah, lalu kita seperti ini. Tapi tidak boleh mengenai ketika kita lakukan gerakan dari vertikal. Tidak boleh mengenai tulang punggung. Tulang kita di pinggir tulang punggung. Ya. Tidak begini ya. Dulu prematur. Saraf bayi. Dulu prematur. Enggak. Tidak boleh Enggak, asal. gua sesar prematur. Ya, jadi dia perlahan. Kan mamaku prematur. Siapa? Mbak lu lahirnya. Kemudian kita lakukan seperti ini. Masa katanya kecilnya sebotol. Ini bisa ya? Gua kira sebotol. Secara horizontal. Bisa aja lah. Tapi pada biru Tapi aja. biasanya kalau yang Kemudian setelah prematur selesai, gedenya cantik. bagian belakang pusat. Cantik kan? Tadi kan bagian depan ya. Iya, Sampai emang sini. Sekarang iya bagian kan. belakangnya. Biasanya begitu. Tenti Kepalanya prematur. kecil ya. Oh, cantik. Sebotol, baru sebotol. Nggak ada 3 kilo Selesai, berarti. sudah selesai kita keringkan, kita lap bekas minyaknya. Ya tadi berarti aku benar kalau yang layar prematur. Aku cantik. Lap bagian mukanya tadi, leher, tangan, Iya, ini habis bisa. dada, perut, kaki, dan punggung. Kemudian setelah selesai kita pasangkan dia kembali pakaian. Pasangkan pakaian.
lumayan ya. Itu untuk Beneran. pijat bayi prematur dan yang kembung. Satu lagi tambahan kalau bagian kolik. Kolik itu bayi itu nangis kakinya akan naik. Kalau kembung biasanya nangis kita ramal perutnya bengkak keras. Kalau kembung selain perutnya keras dia kakinya akan naik. Kalau kolik ya kan kita gerakin kakinya, ya gerakin dulu pelan-pelan. Ini harus dua kaki ya. Ini nggak bisa dua-duanya. Nah ini pelan-pelan. Dua-dua kaki seperti ini tahan. Pegangnya di raba kan, karena kalau ditekan dia sakit. Tuh. Dua sama tapi dua kaki ini. Nah begini ya pelan-pelan ya pelan-pelan nih ya nanti nggak masalah dia mau kentut atau mau puk keluar nyemprot biasanya nyembur jadi maka tetap pakai popok kalau pakai popok kena pakai kita nyembur tuh pernah nggak pakai popok belum pengalaman nyembur kena jadi dinas kan nggak mungkin ya harus ganti baju lumayan tau ini ya ini untuk kolik kalau abdomen tambahkan gerakan kaki kalau kembung hanya perut tadi kalau dia prematur hanya 2 gerakan itu untuk pijat bayi prematur bayi kembung dan kolik bingung untuk pijat butuh apa ya penerapan karena tekniknya yang ketika memegang kalau yang memegangnya lagi cemas itu bayinya nggak nyaman makin berat penderitaannya ya coba aja kalau yang lagi cemas kayak pegang bayi lakukan berat penderitaannya makin gelisah bayi jadi ketika kalau kamu pijat si bayi harus tenang ada pertanyaan? Tidak.